Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Engine of Change. Kenalin, nama gue Ryan. Kali ini gue akan memaparkan 5 komponen kunci agar lu bisa menjadi seorang ahli dalam komunikasi. Komponen kunci yang pertama adalah volume atau tinggi rendahnya suara. Seringkali kita lupa untuk mengatur volume kita ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, pernahkah lu ketika berkomunikasi dengan teman atau keluarga lu, pesan yang ingin lu sampaikan ternyata tidak betul-betul sampai kepada mereka? Atau pernahkah kalian ketika bertemu dengan teman, ternyata suara dari teman kalian terdengar seisi ruangan? Nah, untuk studi kasus yang pertama, volume kalian terlalu rendah sehingga lawan bicara tidak mendengar pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan untuk kasus yang kedua, suara teman kalian terlalu keras dan tidak sesuai dengan ruangannya sehingga seisi ruangan mendengar suara dia. Karena itu, menurut gua, bila kita membayangkan misalnya volume dari indikator 1 sampai 10, nilai yang lu harus atur dan membiasakan adalah volume di angka 5 atau 6. Ini merupakan volume normal yang dimana tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Namun, kita juga harus membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya lu sedang melakukan public speaking, di mana orang yang ada di hadapan lu adalah puluhan atau bahkan ratusan orang, maka tentunya volume yang harus digunakan adalah volume yang tinggi, misalnya di angka 7 atau 8. Sedangkan ketika lu berkomunikasi hanya dengan teman lu, dengan 2, 3, atau 5 orang, maka lu cukup menggunakan volume di angka 5 atau 6 dari skala 1 sampai 10. Selanjutnya adalah speed atau kecepatan. Komponen kunci ini juga sangat penting dalam komunikasi, di mana kecepatan suara kita sangat bergantung pada kecepatan otak kita dalam memilih dan merangkai kata-kata. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk mempelajari dan memperkaya kosakata kita dengan cara membiasakan diri membaca buku, menulis, serta merangkai kata-kata. Selanjutnya, intonasi atau penekanan. Intonasi atau penekanan ini merupakan komponen yang membedakan antara seorang yang ahli dalam komunikasi dengan seorang yang amatir dalam komunikasi. Contohnya, seorang yang amatir dalam komunikasi ketika dia berbicara, dia tidak menggunakan intonasi, sehingga nada suaranya akan datar-datar saja. Jadinya ketika dia melakukan public speaking, maka orang tidak akan tertarik dan bosan ketika mendengar ia berbicara. Sedangkan seorang yang ahli dalam komunikasi dan mampu menguasai intonasi, maka ketika dia berbicara seakan-akan sedang bernyanyi menggunakan melodi. Pendekatan ia membuat orang-orang yang ada di audiens akan terkesima dan terkagum-kagum dengan suara dan kemampuan dia dalam komunikasi. Selanjutnya, bahasa tubuh atau body language. Body language ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hand gesture, yaitu gestur tangan yang dimana kita gunakan untuk mempertegas pesan yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua adalah ekspresi atau mimik wajah kita, yang dimana ketika kita mengeluarkan ekspresi tersebut dapat menekankan pesan yang ingin kita sampaikan dan menegaskan apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya, bila kita ingin memotivasi orang lain, maka tentunya kita akan menggunakan hand gesture yang tangan di kepala dan dengan wajah yang seakan-akan membara dan ekspresi wajah yang marah. Sedangkan ketika kita ingin misalnya berkomunikasi dan menceritakan kisah sedih, maka kita akan berekspresikan menggunakan ekspresi muka yang sedih. Karena itu, mimik wajah dan hand gesture itu sangat penting untuk menghidupkan kata-kata yang ingin disampaikan. Komponen kunci yang terakhir namun tidak kalah penting adalah jeda atau tahu kapan harus berhenti. Hal ini seringkali dilupakan oleh para komunikator-komunikator di luar sana, di mana seringkali ketika orang biasa berkomunikasi, maka ia tidak membiarkan lawan bicara dia memproses informasi yang disampaikan. Ia terus-terus berbicara, terus-terus mengeluarkan kata-kata, sehingga lawan bicara mereka bosan atau bahkan tidak sanggup
menampung informasi yang disampaikan. Karena itu, penting sekali bagi kita bila ingin menjadi seorang ahli dalam komunikasi untuk berhenti sejenak dan membiarkan lawan bicara kita memproses informasi yang baru kita sampaikan dan membiarkan mereka memberikan feedback atas apa yang baru saja kita sampaikan. Jadi, bisa dikatakan bahwa bila lu memperhatikan dan mempelajari 5 komponen kunci yang sudah gue sampaikan tadi, maka lu bisa menjadi seorang ahli dalam komunikasi. Oke guys, itu aja dari gue. Jangan lupa untuk klik like and subscribe and see you in the next video.